Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 Botani UMN Al-Usliyah. Kami akan menjelaskan apa itu metabolisme karbohidrat. Kami tidak hanya menjelaskan metabolisme karbohidrat, tetapi kami juga menjelaskan tentang apa itu karbohidrat, fungsi karbohidrat di dalam tubuh, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat, nutrisi pengganti karbohidrat, dan apa itu diabetes meletus. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman-teman saya setelah video ini. Yuk sama-sama kita simak videonya. Baiklah, saya akan memaparkan materi kami. Bab pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Tubuh manusia memiliki ratusan hingga jutaan sel yang membutuhkan suatu energi untuk kehidupan. Energi tersebut dominan berasal dari karbohidrat. Di dalam tubuh manusia, karbohidrat mengalami berbagai proses kimia. Secara sederhana, karbohidrat didefinisikan sebagai polimer gula. Karbohidrat yang sederhana bisa berupa aldehid atau disebut aldosa, atau berupa keton atau disebut ketosa. Contoh gula sederhana adalah fruktosa, glukosa, dan galaktosa yang harus diproses oleh enzim di dalam tubuh manusia. Jika enzim yang diperlukan tidak ada, maka gula akan tertimbun dan menimbulkan masalah kesehatan. Diabetes mellitus atau DM adalah kelainan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia kronis yang mengakibatkan kelainan pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, sehingga mengakibatkan kelainan pada sekresi insulin. Salah satu faktor penting dalam penanganan diabetes yang memungkinkan perencanaan efektif dan distribusi sumber daya yang langka adalah kuantifikasi jumlah penderita diabetes. Rumus masalah pada materi ini yaitu 1. Untuk mengetahui dan memahami pengertian karbohidrat. 2. Untuk mengetahui dan memahami lintasan metabolisme karbohidrat. 3. Untuk mengetahui pembagian metabolisme karbohidrat. Adapun tujuan untuk materi metabolisme karbohidrat adalah 1. Apa yang dimaksud dengan karbohidrat dan metabolisme karbohidrat. 2. Bagaimana lintasan metabolisme karbohidrat. 3. Apakah ada pembagian dalam metabolisme karbohidrat? Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. 2.1 Pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Rumus umum karbohidrat adalah CnH2OM. Contoh, glukosa C6H12O6, sukrosa C12H22O11, selulosa C6H10O5N. Karbohidrat juga dapat diartikan sebagai polihidroksi, aldehid atau aldose, atau polihidroksi, keton atau ketose, dan turunannya atau senyawa yang bila dihidrolisa akan menghasilkan salah satu atau kedua komponen di atas. Dalam bahan-bahan pangan nabati, karbohidrat merupakan komponen yang relatif tinggi kadarnya. Beberapa zat yang termasuk golongan karbohidrat adalah gula, dekstrin, pati, selulosa, hemiselulosa, pektin, gum, dan beberapa karbohidrat yang lain. Unsur-unsur yang membentuk karbohidrat hanya terdiri dari karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Kadang-kadang juga nitrogen atau N. Pentosa dan hektosa merupakan contoh karbohidrat sederhana. Baiklah, selanjutnya akan dibaca oleh teman saya yaitu Nadia Amalia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Fradila mengenai lintasan metabolisme. Lintasan metabolisme dapat digolongkan menjadi tiga kategori. Yang pertama ada lintasan anabolik atau penyatuan ataupun pembentukan, merupakan lintasan yang digunakan pada sintesis senyawa pembentuk struktur dan mesin tubuh. Yang kedua ada lintasan katabolik atau pemecahan, meliputi berbagai proses oksidasi yang melepaskan energi bebas. Biasanya lintasan katabolik ini dalam bentuk fosfat energi tinggi atau dalam unsur ekuivalen pereduksi.
Yang ketiga ada lintasan amfibolik atau persimpangan yang memiliki lebih dari satu fungsi dan terdapat pada persimpangan metabolisme sehingga bekerja sebagai penghubung antara lintasan anabolik dan lintasan katabolik. Di sini ada diagram lintasan glikolisis. Dalam diagram ini terdapat beberapa jalur metabolisme karbohidrat, baik yang tergolong sebagai katabolisme ataupun anabolisme, yaitu glikolisis, oksidasi pirufat, siklus asam sitrat, glikogenesis, glikogenelisis, dan gluconeogenesis. Yang pertama itu ada glukosa. Sebagai bahan bakar utama, glukosa akan mengalami glikolisis atau dipecah menjadi dua pirufat jika tersedia oksigen. Nah, dalam tahap ini akan dihasilkan energi berupa ATP. Selanjutnya masing-masing pirufat akan dioksidasi menjadi asetil KOA. Dalam tahap ini akan dihasilkan energi berupa ATP. Lalu asetil KOA ini akan masuk ke jalur persimpangan yaitu siklus asam sitrat. Dalam tahap ini akan dihasilkan energi berupa ATP. Jika sumber glukosa berlebihan, maka glukosa tidak akan dipecah, melainkan akan dirangkai menjadi polimer glukosa ataupun glikogen. Nah, glikogen ini disimpan di dalam hati dan otot sebagai bahan cadangan energi jangka pendek. Jika kapasitas penyimpangan glikogen sudah penuh, maka karbohidrat harus dikonversi menjadi jaringan lipid sebagai cadangan energi jangka panjang. Tetapi jika terjadi kekurangan glukosa dari diet yang dilakukan sebagai sumber energi, maka glikogen ini akan dipecah menjadi glukosa. Selanjutnya glukosa akan mengalami glikolisis diikuti dengan oksidasi pirufat sampai dengan siklus asam sitrat. Lalu jika glukosa dari diet tidak tersedia dan cadangan glikogen pun juga habis, maka sumber energi non-karbohidrat seperti lipid dan protein harus digunakan. Jalur ini akan dinamakan gluconeogenesis atau pembentukan glukosa baru karena dianggap lipid dan protein harus diubah menjadi glukosa baru yang selanjutnya mengalami katabolisme untuk memperoleh energi. Nah, dalam jalur ini, pirufat akan dioksidasi atau dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil KOA yang terjadi di dalam mitokondria sel. Reaksi ini akan dikatalisir oleh berbagai enzim yang berbeda yang bekerja secara berurutan di dalam suatu kompleks multienzim yang berkaitan dengan membran interna mitokondria. Secara kolektif, enzim tersebut diberi nama kompleks pirufat dehidrogenase dan analog dengan kompleks alfa-keto glutarat dehidrogenase pada siklus asam sitrat. Jalur ini merupakan penghubung antara glikolisis dengan siklus Krebs. Jalur ini juga merupakan konversi glukosa menjadi asam lemak dan lemak sebaliknya dari senyawa dan karbohidrat menjadi karbohidrat. Siklus asam sitrat ini juga sering disebut sebagai siklus Krebs dan siklus asam trikarboksilat dan berlangsung di dalam mitokondria. Siklus asam sitrat ini merupakan jalur bersama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Siklus asam sitrat merupakan rangkaian reaksi yang menyebabkan katabolisme asetil KOA dengan membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen yang pada oksidasi menyebabkan pelepasan dan penangkapan sebagian besar energi yang tersedia dari bahan bakar jaringan dalam bentuk ATP. Selanjutnya, ada fungsi karbohidrat di dalam tubuh. Fungsi karbohidrat dalam tubuh sebagai yang pertama ada sumber energi, yang kedua sebagai pemberi rasa manis pada makanan, yang ketiga adalah penghemat protein, yang keempat pengatur metabolisme lemak, yang kelima adalah membantu pengeluaran feses. Lalu ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat. Contohnya ada beberapa, yakni yang pertama penyakit kurang kalori dan protein atau disebut KKP. Penyakit ini terutama menyerang pada anak-anak yang sedang tumbuh pesat, terutama yang berumur 2-4 tahun. Yang kedua ada penyakit kegemukan. Kegemukan ini merupakan dampak dari ketidakseimbangan energi, yaitu asupan energi jauh
melampaui keluaran energi dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada lantose intoleransi, atau penyakit ini merupakan gangguan metabolik yang mengenai disakarida laktosa. Lalu yang terakhir ada diabetes mellitus. Diabetes adalah kelainan metabolik yang kompleks dan ditandai dengan cacat dalam kemampuan tubuh untuk mengendalikan glukosa dan hemostatis insulin. Terima kasih. Untuk judul selanjutnya yaitu metabolisme karbohidrat dan diabetes mellitus akan dilanjutkan oleh Indis Rahmansyah Putri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Perdela Damayanti yaitu metabolisme karbohidrat dan diabetes mellitus. Metabolisme karbohidrat dan diabetes mellitus adalah dua mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan antara metabolisme karbohidrat dan diabetes mellitus dijelaskan oleh keberadaan hormon insulin. Insulin adalah hormon kunci dengan peran penting dalam pertumbuhan dan pengembangan jaringan dan kontrol homostatis glukosa. Insulin disekresikan oleh sel beta pankreas sebagai prekursor rantai tunggal tidak aktif. Akibatnya, penderita diabetes mellitus akan mengalami gangguan pada metabolisme karbohidrat. Pada proses metabolisme, insulin memegang peranan penting, yaitu memasukkan glukosa ke dalam sel, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan bakar. Selain itu, peran utama insulin adalah mengendalikan homostatis glukosa dengan merangsang transportasi glukosa ke sel otot dan adiposa, sekaligus mengurangi produksi glukosa hepatik melalui gluconeogenesis dan glikogenolisis. Insulin mengatur metabolisme lipid dengan meningkatkan sintetis lipid di sel hati dan lemak sambil menghambat lipolisis. Insulin mengatur metabolisme glukosa dengan memfosforilasi substrat reseptor insulin atau IRS melalui aktivitas tirosin kinase subunit beta pada reseptor insulin. Selanjutnya, nutrisi pengganti karbohidrat. Telah dilakukan penelitian mengenai nutrien yang dapat dijadikan pengganti nutrisi utama, yaitu karbohidrat. Hal ini ditinjau dari bagian homostatis pada manusia. Sudah jelas bahwa nutrisi lainnya selain karbohidrat dapat mempengaruhi metabolisme glukosa. Efek dari masing-masing nutrisi yang dijelaskan mungkin tidak seperti realitas sebagai efek karbohidrat yang sangat jelas pada konsentrasi glukosa darah. Tapi semua efek penurun glukosa bersama-sama dapat membantu menjaga konsentrasi glukosa darah dalam rentang yang wajar. Meningkatkan asupan protein, khususnya dengan mengkonsumsi sejumlah besar protein whey, tampaknya mempengaruhi metabolisme glukosa. Dari kemungkinan mekanisme di mana asupan protein dapat mempengaruhi metabolisme glukosa, meningkatkan sekresi insulin dengan aktivasi saluran kalsium dan eksositosis insulin, meningkatkan sensitivitas insulin, meningkat transport glukosa tipe 4 translokasi tertunda, penggosongan lambung, mengurangi pengeluaran insulin hati, dan penghambatan aktivitas dipeptidasi 4. Selanjutnya, obat diabetes mellitus. Pemberian obat antidiabetes secara oral merupakan cara yang umum untuk pengobatan DM tipe 2. Obat antidiabetes oral diberikan pada penderita jika diet dan olahraga gagal menurunkan kadar gula darah. Sulfonylurea yang merupakan salah satu obat antidiabetes memiliki mekanisme kerja menstimulasi sel-sel beta pankreas sehingga produksi atau sekresi insulin meningkat. Obat ini hanya efektif apabila sel beta pankreas masih dapat berproduksi. Golongan kedua adalah biguanida yang bekerja menghambat glikoneogenesis dan meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan. Obat ini hanya efektif jika dapat insulin endogen. Ketiga, inhibitor aglukosidase, yang salah satu contohnya adalah acarbosa. Obat ini menghambat enzim spesifik yang mengurangi pati dalam usus halus, sehingga menunda penyerapan glukosa hasil pemecahan karbohidrat di dalam usus. Keempat adalah golongan thiazolidinium, yang bekerja menurunkan kadar glukosa dengan cara meningkatkan kepekaan bagi insulin dari otot, jaringan lemak, dan hati. Kelima, yaitu golongan miglitinida yang mencetuskan pelepasan insulin dari pankreas segera setelah makan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alisa Putri Brutu. Baik, terima kasih kepada Indis. Selanjutnya,
Sodium glucose transporter 2 atau SGLT2 inhibitors adalah obat diabetes jenis baru yang diperuntukkan untuk diabetes mellitus tipe 2 yang mencegah reabsorpsi glukosa dari urin pada ginjal tubulus proksimal. SGLT2 mampu secara efektif menurunkan kadar glukosa yang memiliki efek resiko hipoglikemia rendah. Efek dari konsumsi obat ini adalah berkurangnya berat badan serta perbaikan resistensi insulin, dislipidemia, dan juga penyakit liver. Penghambat SGLT2 menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan ekskresi glukosa urin, yang pada gilirannya mengurangi sekresi insulin dari sel beta pankreas. Penurunan level sirkulasi insulin menghasilkan penurunan aktivitas antilipotik dan rangsangan produksi asam lemak bebas yang dikonversi menjadi keton melalui beta oksidasi pada liver. Selanjutnya bab 3, aplikasi botani dalam bidang farmasi. 1. Monosakarida. Glukosa dan fruktosa biasa digunakan sebagai pemanis yang jika bereaksi dengan gugus amino pada suhu tinggi atau water activity rendah akan menimbulkan warna kecoklatan. Reaksi ini disebut reaksi Maillard atau berguna dalam pembuatan roti. Pada proses pemanasan suhu tinggi dengan katalis asam atau basa, gula reduksi akan mengalami karamelisasi. Yang kedua, ada disakarida, yaitu yang paling banyak digunakan dalam industri pangan adalah maltosa, laktosa, dan sukrosa. Maltosa terdiri dari 2 molekul glukosa. Maltosa diperoleh dari hasil hidrolisa pati. Kegunaan maltosa yang paling menonjol adalah sebagai bahan pemanis. Laktosa terdiri dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Secara alami, laktosa terdapat pada air susu. Laktosa yang terfermentasi akan berubah menjadi asam laktat. Laktosa dapat menstimulasi penyerapan kalsium. Yang ketiga yaitu ada polisakarida. Polisakarida yang sering digunakan dalam industri pangan adalah agar, alginat, karagenan, LBG, pektin, CMC, modified starch, dan santan gum. Agar bisa digunakan sebagai media dalam mikrobiologi dan bahan baku atau tambahan bahan industri pangan. Bab 4 penutup. Kesimpulannya, berdasarkan makalah metabolisme karbohidrat ini dapat disimpulkan bahwa metabolisme karbohidrat sangatlah penting bagi tubuh kita yang di dalamnya. Penggunaan beberapa proses dan setiap proses itu memiliki tujuan dan manfaat masing-masing yang dapat menghasilkan energi untuk tubuh kita. Saran 1. Sebaiknya dalam menjaga kesehatan kita tidak hanya berolahraga saja, tetapi juga didukung oleh asupan nutrisi dan gizi yang ada di dalam makanan. Kedua, mengkonsumsi makanan atau obat-obatan berbahan kimia yang bisa merugikan kesehatan. Gunakanlah makanan atau obat-obatan yang terbuat dari bahan alami sehingga dapat menghasilkan energi metabolisme karbohidrat. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Saya harap teman-teman paham dan mengerti ya. Dan saya harap juga video ini berguna untuk teman-teman sekalian. Sebelum mengakhiri video ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, yaitu Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI, MSI, yang sudah membantu kami dalam pembuatan video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.